Kenapa sih kadang orang tua tuh suka menekan anak untuk milih jurusan tertentu gitu, Kak? Kalau dibilang dampak sih sekarang bahasa kerennya kena mental ya. Ada juga ya anak-anak yang merasa tertekan sama orang tuanya, tapi sebenarnya juga kalau misalnya ditanya nih, mereka inginnya tuh apa, mereka tuh bingung, Kak. Aku tahu bahwa kekhawatiran savers di sini kayaknya adalah evaluasi orang lain. Aduh, nanti kalau mencoba terus gagal gimana? Kalau misalnya waktu itu saya goyah, kemudian ikut orang lain, ya artinya saya tidak tahu betul tentang pilihan saya. Ya orang tua mana yang mau denger? Air Langga Safe Space, Save save me, me, save save you, you, save save us. us. Air Langga Safe Space, save me, save you, save us. Halo Savers, balik lagi nih. Udah lama nih kayaknya kita nggak jumpa lagi Savers. Nah, gimana nih kabarnya Savers? Semoga Savers selalu berada di kondisi terbaiknya ya. Kenalin, aku Yasmin dan kali ini di podcast ini aku nggak bakal sendiri loh teman-teman. Aku bakal sama Kak Sarah. Kak Sarah boleh sapa Savers dong. Hai Seva, ada Sarah di sini. By the way, cuaca di tempat kalian gimana nih? Kalau di sini lagi sering hujan ya, Min. Mm-mm. Tapi suasananya bakal tetap hangat dengan podcast kita yang seru ini. Bener, suasananya justru malah bikin tambah cozy dong, Kak. Betul banget. Mm-mm. Nah, buat savers yang lagi dengerin podcast ini, bisa yuk kita santai dulu dan juga nikmatin obrolan kita hari ini, ya kan, Kak? Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang kegiatan sehari-hari atau kesibukan nih ya, kalian biasanya ngapain sih kalau lagi merasa jenuh atau ingin mengisi waktu luang gitu? Kalau aku sih biasanya kayak dengerin lagu, baca buku, masak, cuci baju. Wow. Pokoknya kegiatan yang bisa ngilangin kejenuhan itu sih, Oh, Min. produktif banget ya Kak Sarah ini. Kayaknya udah cocok nih membangun rumah tangga kayaknya. Waduh, doain aja ya. Amin ya. Nah, kalau aku nih ya Kak, aku ngisi waktu luang, aku biasanya nonton film sih Kak. Film apa tuh? Kemarin aku tuh baru aja nonton namanya Elemental Force of Nature. Aku udah pernah nonton Oh, aku belum? udah pernah nonton itu. Kalau nggak salah, itu tuh tentang Ember yang pengen jadi pengrajin terkenal sampai keluar kota. Tapi karena ekspektasi orang tuanya berbeda, akhirnya Ember pun bingung harus ngapain gitu nggak Nah, sih? bener ekspektasi orang tuanya itu eh, dia pengen Ember anaknya itu meneruskan toko milik keluarganya, Kak. Nah, ngomong-ngomong tentang ekspektasi orang tua nih ya, Min. Hal Mm-mm. itu kayak sering terjadi ketika anak-anak sedang menentukan jurusan kuliah mereka nggak sih? Tapi terkadang itu anak justru nggak ngambil atau memilih apa yang sesuai dengan keinginan atau minat mereka karena ada tuntutan atau ekspektasi dari orang tua. Nah, itu dia nih Kak yang mau kita bahas di podcast kali ini. So, nggak perlu basa-basi lagi, langsung aja kita spill judul podcast kita hari ini ya, Min ya. Boleh. Jadi, judul podcast kali ini adalah Parental Pressure versus Personal Passion. Which should I follow? Nah, jadi buat savers yang bingung untuk memilih mengikuti keputusan orang tua atau memilih keinginan sendiri, itu eh, bisa banget dengerin podcast kita kali ini. Bener banget. Dan kali ini kita akan ditemani kan sama pembicara yang udah ahli di bidang ini nih, Siapa tuh, Severs. Kak? Nah, beliau adalah Kak Cindy Adetitupan, ekspresi, empati, psikolog. Kak Cindy, dipersilakan. Halo, Kak Cindy. Hai, hai. Oke, thank you. Oke. Nah, Kak Cindy gimana nih kabarnya? Baik, kalian semua gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik Oke, juga. good, Apalagi good. hari ini kita mau ngobrol sama Kak Cindy Iya, nih. bener banget. Mm-mm. Nah, mungkin Kak Cindy boleh say hi dulu untuk savers. Oke, hai semuanya Savers. Kenalin, saya Cynthia Denitupan, seorang psikolog. Panggil aja Cindy ya, biar nggak kepanjangan. Baik, Baik. kalau Kak Cindy. Hai.
Nah, Severs, Kak Cindy ini seorang psikolog klinis yang memiliki pengalaman dalam konseling, psikoterapi, dan menangani masalah klinis dari anak-anak hingga dewasa loh. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kalau boleh tahu kesibukan kakak akhir-akhirnya apa sih? Kesibukannya adalah praktik ya. Emang psikolog mau ngapain sih kalau nggak praktik? Bikin laporan, baca buku sama jurnal. Waduh, keren Keren banget banget ya. ya. Pengen deh gitu kayak Kak Cindy, Nggak banyak cuman itu pengalaman. kok. Nanti stres ya kalau kayak gitu aja. Aduh. Jadi tetap aku aktif dengan hobiku main biola. Wah, Wah, keren banget keren ya. banget. Oh, berarti Kak Cindy bener-bener balance ya antara Iya, work life Harus sama kan? hobi. Betul, betul betul banget. banget. Nah, by the way, Kak, sebelum kita lanjut, kita kali ini tuh sebenarnya terinspirasi dari salah satu curhatan Savers yang mau dibacain di podcast kita kali ini. Oke. Aku izin bacain ya, Oke, Kak. silakan. Oke. Hai Kak, aku mau cerita. Aku baru aja keterima SNBT di pilihan keduaku, yaitu jurusan yang aku inginkan. Sedangkan pilihan pertama adalah pilihan yang diinginkan orang tuaku. Tapi setelah aku keterima SNBT, orang tuaku sama sekali tidak memberikan apresiasi. Aku capek. Dari awal aku udah ngomong ke orang tuaku terkait pilihan jurusan. Mereka bilang gak apa-apa kalau aku tetap mau naruh pilihan jurusanku, tapi di pilihan kedua. Setelah akhirnya aku keterima, tapi bukan di jurusan yang orang tuaku mau, aku ngerasa gak diterima dan diapresiasi oleh orang tuaku. Bahkan sekarang disuruh coba mandiri di jurusan yang mereka mau. Aku sebenarnya nggak mau banget, Kak, buat coba mandiri lagi. Karena lolos SNBT pun hasil perjuanganku dari awal kelas 12. Dari dulu, aku udah selalu ngikutin apa yang dimau orang tuaku. Kali ini, alhamdulillah, aku bisa dikasih rezeki buat masuk di jurusan yang aku mau. Tapi orang tuaku malah bersikap seperti itu. Aku takut selama kuliah aku nggak diridoi sama orang tuaku. Dan mereka setengah hati menerimanya. Aku harus gimana ya kak? Bingung banget. Di satu sisi, aku senang keterima di jurusan yang aku mau. Tapi di sisi lain, orang tuaku agak memaksa aku untuk daftar mandiri lagi. Aku udah capek banget. Wah, kalau di posisi savers juga pasti bakal bingung sih. Nah, kalau menurut Kak Sarah gimana? Kalau menurut aku kayaknya kita harus tahu dulu nggak sih kayak dalam bentuk apa biasanya orang tua menekan anak, terus kayak mencoba untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi minat pribadi anak, serta kayak kita tuh baru kalau udah tahu nih apa yang dimau orang tua, apa yang kita mau, baru kita komunikasiin ke orang tua tentang minat kita kayak gitu. Nah, kalau menurut Kak Cindy sendiri gimana? Mm-mm. Kayak contoh pemberian tekanan orang tua kepada anak mengenai jurusan kuliah. Mm-mm. Oke. Buat di sini semua kayaknya adalah seorang anak ya. Iya, betul Betul banget. banget. Harus besar hati untuk menerima bahwa 99,999% orang tua itu punya harapan yang kemudian jatuh pada anak dalam bentuk tuntutan atau pressure. Hmm. Jadi, kalau misalnya orang tua kasih pressure, besar hati dulu bahwa ya sudah, pasti selalu ada pressure dari orang tua. Nah, terkait jurusan kuliah itu kan berarti ketika anak usianya remaja akhir menuju dewasa awal. Benar. Memang usia-usia pencarian jati diri, kemudian minat untuk eksplor juga masih banyak, sehingga ketika dikasih pressure oleh orang tua untuk memilih sesuatu yang tidak disukai itu terasa sangat berat gitu ya, karena konflik di batinnya sendiri masih pengen A B C D E, merasa sudah punya jati diri, sudah mampu, kemudian datang nih pressure dari orang tua harus A, harus B, jadi terasa sangat berat gitu. Nah, kuncinya bagi anak maupun bagi orang tua sebenarnya ya komunikasi Benar sih. gitu. Iya. Berarti contoh tekanannya itu adalah kayak pressure orang tua tuh ngarahin kita kayak harus A, B, C yang Mhm, gitu kan ya mhm. Kak ya. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang itu, kenapa sih kadang orang tua tuh suka menekan anak untuk milih jurusan tertentu gitu Kak? Boleh
dikasih dari pandangan kakak. Oke, kenapa kok suka seperti itu? Buat yang anak-anak, pasti kalian juga punya alasan ya. Buat savers ya sebutannya. Pasti juga punya alasan kenapa pilih jurusan tertentu. Orang tua juga punya alasan. Nah, alasan anak, alasan orang tua ini perlu saling dikomunikasikan apapun alasannya. Nah, sayangnya pada orang tua dengan gaya pengasuhan otoriter atau kalau menurut peneliti ya teoris itu Diana Baumrin itu authoritarian atau otoriter Indonesianya itu orang tua dengan gaya pengasuhan seperti itu seringkali mengungkapkan tuntutannya, keinginannya tanpa alasan gitu. Iya. Hanya mengungkapkan, oke, kamu harus A, jika tidak, yang dikasih langsung konsekuensi negatifnya, langsung punishmentnya. Ikutin kata ibu masuk ke dokteran atau kamu tidak bla bla bla. Jarang loh dengan gaya pengasuhan otoriter itu ketika menuntut terus diikuti dengan hadiah. Masuk ke dokteran, kalau kamu masuk ke dokteran nanti dapat A, B, C, D, E. Bisa, tapi jarang, kata penelitian. Jadi bagi anak udah dikasih tuntutan, terus dikasih ancaman ya, kayak threat itu ya jadinya berat kalau seperti itu. Iya, bener Berarti banget. emang sebenarnya kebanyakan orang tua itu pasti punya alasannya sendiri dalam memberikan tuntutan. Bahkan anak juga pasti Pasti, punya alasannya pasti. sendiri. Mhm. Tapi emang beda orang tua, beda cara memberikan tuntutannya ya. Iya, Ada yang mungkin memberikan, oh kalau kamu masuk sini nanti kamu positifnya ini. Ada yang betul. kalau misalnya otoriter itu nanti kalau kamu masuk sini kamu negatifnya Mhm. apa kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih Kak, anak itu mendapatkan tekanan terus-menerus dari orang tua, itu bakal apa ya dampaknya ke kesehatan mental dari dirinya itu apa sih Kak? Kalau dibilang dampak sih sekarang bahasa kerennya kena mental ya. Nggak perlu istilah yang sulit-sulit, paling gampang kena mental ya. Memang sulit, apalagi usia sekarang kalau pemilihan jurusan berarti masuknya usia-usia Gen Z. Ya, generasi yang mungkin seperempat hidupnya tuh diisi dengan COVID ya, sehingga harus di rumah, dikurung. Kemudian generasi yang sudah pintar-pintar, akses kepada informasi itu sangat lancar tanpa hambatan. Kalau dulu internet susah, sekarang tinggal nongkrong di warung udah dapat wifi kenceng banget ya. Jadi usia-usia sekarang ini para Gen Z khususnya kalau punya keinginan itu memang kuat. Kalau saya mau A ya pokoknya harus A yang terjadi gitu. Nah, oleh karena itu kalau memang punya keinginan itu bagus tapi jangan lupa tujuannya apa. Oke, mau A, mau masuk psikologi misalnya, apa alasannya? Dan harus berpikiran terbuka juga apa negatifnya. Jadi kita sebagai anak pun sekalipun ingin sesuatu kemudian tidak dikasih, jangan hanya menyalahkan orang tua. Tetapi kita sendiri juga harus besar hati bahwa pilihan kita itu ada konsekuensi negatifnya yang kita juga harus lihat. Dan nggak ada salahnya kalau konsekuensi negatif itu juga disampaikan ke orang tua. Supaya orang tua lihat, oh ternyata anak ini cukup terbuka. Dia sudah research cukup dalam atas keinginannya. Lah kalau si anak ini dengan menggebu-gebu menyampaikan keinginannya, orang tua melihat, ah ini cuman emosi semata, nggak serius. Sehingga ketika dilarang, ya langsung down, depresi, kemudian kalau dilanjutkan tetap kuliah di jurusan yang dia tidak suka, bisa jadi beresiko tinggi terhadap gangguan mental yang lain. Berarti emang sebenarnya kalau kita nggak mau sampai down, nggak mau sampai depresi karena kekeh banget nih sama apa yang kita pengen, kita harus tetap komunikasiin dulu ke orang tua, kayak kita harus berpikiran terbuka, kayak mendengarkan orang tua itu kenapa sih kok pengennya ini, terus kita Iya, dikasih tahu, mah kalau misalnya ini tuh nanti aku gini loh, kayak gitu ya Iya. Kak ya. Tapi Kak, ada juga ya anak-anak yang merasa tertekan sama orang tuanya, tapi sebenarnya juga kalau misalnya ditanya nih, mereka inginnya tuh apa, mereka tuh bingung Kak. Itu tuh gimana ya?
Iya, kayak bisa jadi itu anak itu takut untuk mengeksplorasi diri Mhm. dan kayak udah terbiasa gitu ngikutin apa kata orang tua. Kayak tadi kan ada yang otoriter gitu ya, Nah, ya ibunya Mhm. tuh benar. kayak mana, udah kamu sini aja, udah kamu situ aja. Nah akhirnya pas udah gedenya ini karena ngikut ortunya terus, dia nggak tahu dia tuh maunya apa Iya, sebenarnya. bener, banyak Nah, banget. iya, nah kira-kira itu kayak apa sih strategi atau cara yang bisa dilakuin anak untuk menemukan minat dan passion yang sebenarnya menurut Kak Sini? Oke, Mm-mm. Savers terutama oke. Savers terutama yang usia remaja ya khususnya. Kalau misalnya pengen explore atau pengen tahu sebenarnya minat bakatnya di mana, ya silahkan explore sebanyak mungkin. Aku tahu bahwa kekhawatiran Savers di sini kayaknya adalah evaluasi orang lain. Aduh, nanti kalau mencoba terus gagal gimana? Kalau mencoba ternyata jelek gimana? Ingat, mencoba itu sendiri akan memberikan sense of accomplishment. Jadi kita merasa sudah coba, merasa sudah mampu, merasa sudah bisa, dan itu jauh lebih penting daripada berhasil atau gagal atau apa kata orang lain. Semakin banyak kita mencoba, semakin pikiran kita terbuka, semakin wawasan kita juga luas karena tahu macam-macam kegiatan, tahu macam-macam jurusan, tahu macam-macam pekerjaan. Jadi kita akan lebih mudah untuk bisa akurat menentukan apa yang kita mau dan apa yang ya cocok buat kita, apa yang sepertinya menjanjikan untuk jadi sumber kehidupan di masa depan. Gitu, explore sebanyak mungkin dan jangan terlalu khawatir ya sama penilaian orang lain. Bener banget. Berarti kuncinya adalah coba terus explore, terus juga apa namanya gali terus dan jangan takut untuk mencoba ya Mm-mm. Kak Ya. ya. Nah buat savers bisa banget nih diikutin cara-cara yang udah Kak Cindy bilang tadi. Nah, tadi kan Kakak juga udah nge-mention kayak jangan takut sama apa yang dibilang sama orang lain gitu ya kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, gimana sih Kak kayak caranya supaya tetap berpegang teguh sama jurusan pilihan sendiri meskipun kayak itu tuh bertentangan sama pandangan orang-orang. Karena kan banyak banget nih stereotip yang bilang kayak oh kalau jurusan itu lebih prestisius gitu Iya. atau kayak Mm-mm. lebih menghasilkan kayak gitu Kak. Nah, itu Kak gimana tuh caranya? Oke. Nah, ini makanya explore, banyak baca, jangan cuma drakoran aja, jangan cuma Netflixan aja, banyak baca tentang kuliah, tentang jurusan, dan tentang pekerjaan. Ingat, tidak ada jurusan yang lebih menghasilkan daripada jurusan yang lain. Yang ada itu pekerjaannya, gitu. Jadi, mau masuk jurusan apapun, misalnya pengen banget dulu ya, pengen banget jurusan psikologi, pengen banget masuk psikologi. Kalau terus orang-orang bilang, ah ngapain mending jadi dokter, uangnya banyak. Ya, iya memang dokter uangnya banyak, tapi kan yang jadi dokter, bukan yang masuk jurusan kedokteran. Gitu, belum tentu. Nah, kalau misalnya waktu itu saya goyah, kemudian ikut orang lain, ya artinya saya tidak tahu betul tentang pilihan saya. Jadi memang caranya gimana? Pertama, dalami dulu apa yang betul-betul diinginkan. Jangan cuman bagusnya tapi juga jeleknya. Hmm. Misalnya dulu saya masuk psikologi, bagusnya banyak, tapi jeleknya juga banyak. Jadi dilihat, oke ini adalah kejelekan atau minusnya, bukan kejelekan ya, minusnya kalau masuk psikologi. Bisa terima nggak saya? Hmm. Gitu. Kalau nggak bisa, silakan berpikir ulang. Karena menerima segala sesuatu yang positif itu mudah. Tapi menerima yang negatif, keep up sama yang negatif bisa nggak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah boundaries atau batasan. Jadi memang tidak semua pendapat orang itu perlu kita pelihara di dalam hati dan pikiran. Didengarkan aja. Oh iya gitu, thank you pendapatnya. Oh gitu, inputnya thank you. Berpikiran terbuka, kalau orang kasih pendapat, kemudian teman-teman nggak yakin, ya savers nggak yakin, ya silahkan di research pendapat orang ini betul atau enggak. Tapi kalau kelihatan dari awal pendapatnya ngaco, misalnya psikologi nggak ada duitnya nanti miskin, itu jelas ngaco gitu. Kalau yang seperti itu ya nggak apa-apa, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan sambil senyum cantik, gitu aja. Nggak usah terlalu baper. Iya, aku juga setuju sama yang kakak bilang. Karena kan kayak kalau misalnya kita masuk jurusan, kita udah oke lah
ini bagus banget, tapi kita nggak bisa deal sama negatif-negatifnya itu, nanti lama-lama juga jenuh sendiri, Iya. capek sendiri jalaninnya. Dan juga sebenarnya kalau jurusannya menghasilkan nggak ada sih emang ya, Mm-mm. karena kan nggak semua orang itu kayak dulu aku ambil S1-nya ini tapi kerjanya apa kayak Mhm. gitu kan. Jadi kayak sebenarnya jurusan itu bukan sesuatu yang menghasilkan, tapi itu kayak untuk tempat kita menimba ilmu juga sih ya. Jadi Mm-mm. kayak kita Mm-mm. harus benar-benar fokus aja sama apa yang emang itu benar-benar kita pengen, supaya kita tuh bisa teguh aja gitu sama yang kita mau itu, yang kita ambil jurusannya. Betul, lebih ke sarana sih ya jurusan itu. Jadi kalau memang udah masuk psikologi, ya tergantung kita mau seberapa dalam dan seberapa berusaha keras kita selama kuliah. Sama yang masuk jurusan kedokteran juga banyak kok yang putus tengah jalan gitu. Yang paling populer kan kedokteran nih, kedokteran, polisi gitu. Banyak juga yang putus tengah jalan karena tidak betul-betul sepenuh hati, lebih bisa menerima atau lebih banyak melihat ini ya positifnya daripada negatifnya. Jadi ketika ada negatifnya, susah-susahnya, capek-capeknya belajar begadang, nah baru tuh bener jenuh, capek. Iya, bener banget. Nah, Kak, tapi kan tadi berarti kita harus mencari tahu apa sih keuntungannya, apa sih kekurangannya juga. Nah, tapi nih misalnya eh kita udah tahu apa nih keuntungannya, tapi eh kadang apa ya, orang tua kita nih ya Kak, kayak tetap kekeh, kayak ngerasa kalau pilihan mereka itu yang paling baik gitu kan. Terus kayak apa namanya, dia nggak mau dengerin anaknya. Terus Mm-mm. abis itu juga sebenarnya kalau misalnya dilihat, orang tua yang kayak gitu tuh karena mereka balik lagi, mereka nggak tahu apa aja manfaatnya, dan mereka tuh nggak mau dengerin anaknya kan ya Kak. Nah, kalau menurut Kak Cindy nih, apa aja sih keuntungan atau manfaat yang didapat dari berkuliah atau memilih jurusan yang sesuai minat dan bakat masing-masing gitu sih Kak? Menurut Oke. Kakak apa? Wow, kalau bisa sesuai minat dan bakat itu, itu berkat banget deh buat anak itu yang menjalani. Sering sekali orang itu menjelaskan ya passion, 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 minat, Hmm. minat, minat. Tapi belum tentu itu sejalan dengan bakatnya Iya gitu. Jadi benar. kalau benar-benar bisa sesuai minat, sesuai bakat ya, aduh bersyukur banget deh kalau bisa seperti itu. Iya sih. Manfaatnya apa? Manfaatnya ya akan lebih bisa legowo bahasa Jawanya, bisa lebih senang menjalani, lebih bahagia karena ya sesuai dengan minat. Kemudian kalau ada kesulitan tidak perlu struggle terlalu keras karena itu sudah sesuai bakatnya Bener Benar, gitu. benar, benar, Jadi benar. kalau yang masuk misalnya jurusan matematika, orang yang emang bakat matematika, buat dia ya dia nggak akan perlu usaha sekeras itu Hmm. dibanding orang yang bakatnya bukan matematika tapi masuk jurusan matematika. Jadi Hmm. kalau sesuai bakat sesuai minat, wah ya enak banget. Iya. Keuntungannya banyak banget, tapi itu bukan satu-satunya. Hmm. Perlu yang namanya komitmen, kerja keras, berpikiran terbuka juga perlu. Karena seiring berkembangnya zaman seperti sekarang, siapa yang tahu sih profesi YouTuber itu ada gitu. banget. Siapa yang tahu sih ada profesi podcaster misalnya itu kan karena zaman. Ya Hmm. kita harus berpikiran terbuka. Benar. Berarti emang sebenarnya tuh manfaatnya banyak, dan cuman tuh nggak satu-satunya ya kan, tetap kita tuh harus komitmen ngejalanin jurusan itu. Mhm. Nah, terus kemudian eh kayak kita udah tahu nih manfaatnya, kita udah tahu kayak keuntungannya apa aja, terus ternyata ada masalah komunikasi nih antara anak sama orang tua, Oke. komunikasinya nggak berjalan dengan baik, Mm-mm, sehingga mm-mm. akhirnya anak pun takut buat kayak menyampaikan nih apa yang mereka inginkan dan manfaatnya apa. Akhirnya eh kayak mereka nggak bisa terbuka, dan tetap aja masih apa ya, masih bingung gitu harus kemana. Nah, kalau dari kakak itu tips apa sih biar anak sama orang tua itu bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga mereka itu bisa mencapai titik temu dalam permasalahan dan satu sama lain? Oke. Nah, ini yang memang sering terjadi ya, komunikasi antara orang tua dan anak. Jadi kalau saya mau kasih tips, tipsnya itu harus berbeda ya buat orang tua dan buat anak. Kalau ini yang dibahas adalah jurusan kuliah, biasanya anak yang
usia mau ngambil jurusan kuliah tuh seperti yang tadi saya bilang, remaja akhir menuju dewasa awal, mereka lagi luar biasa, passionnya ke sana kemari, atau sudah punya keinginan tertentu, pengen banget mencapai itu, tapi kurang sadar bahwa itu juga usia yang emosinya tuh meletup-letup gitu ya. Bayangin Gunung Merapi yang apinya tuh cus-cus gitu, nggak menyembur keluar, tapi terus-terusan. Iya. Nah, sehingga dalam kondisi seperti itu gampang banget buat anak itu impulsif. Begitu dikasih tahu orang tuanya, langsung lawan, langsung bantah, enggak aku maunya ini. Soalnya Bu, psikologi itu gini-gini, soalnya akuntansi itu begini, begini, begini. Enggak mau jadi polisi, nanti dipukulin, nanti kulitnya hitam misalnya. Ya orang tua mana yang mau denger? Bayangin kalau di sini teman-teman yang di depan jadi orang tua, terus denger anaknya seperti itu, mau nggak dengerin? Jadi buat anak khususnya, membangun relasi dan komunikasi itu butuh waktu, butuh usaha, butuh space juga. Jadi kalau udah tahu nih tipsnya, udah tahu nih, udah menjelang penjurusan kuliah atau ada menjelang hari H pengambilan keputusan, ya bangun dulu relasinya, bangun dulu kehangatannya. Kasih banyak waktu untuk orang tua. Entah itu ngobrol, quality time, mungkin deket-deket lah kalau deket Surabaya mungkin ke Pacet, ke Trawas gitu yang rada adem-adem. Jadi momennya dapet, baru komunikasikan pikiran perasaan kalian. Orang tua juga mungkin jenuh dengan bebannya, ya di rumah, di kerjaan. Jadi kalau tetap di sini, ya pikirannya akan terbelenggu itu aja, jadi sempit, jadi kayak judek banget. Kayaknya memang perlu momen untuk ngobrol gitu. Dan setiap orang memang punya value yang berbeda-beda. Tapi karena kita ini negara yang beragama ya, jadi nilai agama itu kita junjung tinggi. Ya, memang tidak semua, pada sebagian besar orang. Jadi kalau memang di keluarga tersebut meyakini agama tertentu, ya silahkan diikuti. Apa menurut agamamu? Apakah jika menginginkan sesuatu berarti boleh melawan orang tua? Berarti boleh berkata kasar? Tetap lakukan, komunikasikan apapun sesuai porsi sebagai anak. Itu yang dari anak. Dan itu tadi lihat lagi, keinginan Anda, keinginan kamu itu sebenarnya positif negatifnya apa, ke depannya juga semenguntungkan apa, se-worth it apa sih untuk diperjuangkan. Contoh, nari, hobi nari, pengen sekolah tari gitu. Ya kita buka-bukaan aja, kalau di Indonesia masih sulit untuk hidup dari menari. Kalau mau sekolah tari terus jadi penari. Apakah sebegitu ruginya kalau ikut orang tua untuk misalnya kuliah bisnis sambil tetap meneruskan hobi tari gitu. Jadi coba tetap terbuka dengan pendapat orang tua. Nah, kalau buat orang tua mungkin ada yang nonton, ya ketahuilah ibu, bapak anaknya usia mulai 17 sampai 20-an itu usia meletup-letup, dahsyat sekali. Jadi kalau dibombardir dengan kata-kata kasar dan nada yang kencang, trust me, itu nggak bekerja. Tidak akan bermanfaat, anak hanya akan mendengar tapi tidak akan meresapi. Akan lain kalau sebagai orang tua komunikasinya dari hati ke hati. Nah, menurut Bapak Ibu itu kok Bapak Ibu srek ya kalau kamu ambil bisnis karena bla bla bla. Ungkapkan keuntungan-keuntungannya, mungkin dengan begitu si anak bisa menerima dan bisa lebih terbuka juga gitu ya cara berpikirnya. Oh, berarti nih ya, ujungnya itu adalah tipsnya, eh, kita menyampaikannya itu dengan baik, terus build momennya, terus abis itu juga saling terbuka satu sama lain ya. Mm-mm. Nah, kalau misalnya nih, ini ada kasus lagi kayak anak sama orang tua udah nyoba nih untuk ngomong dengan baik, kayak adik kak bilang, tapi ternyata orang tua tetap kekeh nih. Jadi kayak dia orang tua tetap nggak menyetujui keinginan anak, bahkan sampai-sampai kecewa sama anaknya karena meminta hal yang beda sama orang tuanya pengen. Nah, kalau menurut Kak Cindy itu kayak gimana ya yang harus dilakuin anak supaya bisa tetap cope dan menghadapi hal tersebut?
Oke. Kalau orang tuanya kecewa, sebetulnya tergantung kasusnya juga ya. Apakah ini penjurusan kuliah? Karena kan kalau di Indonesia, usia 18 tahun ke bawah itu juga masih tanggung jawab orang tua. Jadi biasanya yang membiayai untuk kuliah itu juga orang tua. Jadi anak kalau memang pengen sesuatu, sadar dulu itu. Udah bisa mandiri belum biayain kuliahnya sendiri atau cari beasiswa. Kalau misalnya belum, ya pikirkan gitu. Masih dibiayai orang tua, apakah sebegitu salah, sebegitu nggak mungkinnya untuk tetap memenuhi passion dengan menuruti orang tua gitu. Karena misalnya pengen banget ambil bisnis supaya bisa buka misalnya clothing line gitu, toko baju, jual baju online, ngedesain sendiri. Apakah betul keinginan itu harus dicapai dengan kuliah bisnis? Itu yang saya maksud. Makanya sebagai anak juga kalau punya keinginan, jangan sebatas sama jurusannya aja, tapi sekalian ke pekerjaannya apa. Pengennya ke depan itu pekerjaan yang kayak gimana? Apakah yang ngantor, yang rutinitas, atau pengen punya kerjaan yang flexi time gitu. Karena itu menentukan seberapa besar kita mau berkompromi sama keinginan orang tua. Nah, kalau sudah terlanjur kita kekeh sama satu hal, kemudian kita menjalani, ya jalanilah dengan serius karena sudah sambil mengecewakan orang tua juga, sambil tetap menjalani passionnya, sambil tetap berbakti sama orang tua, gitu. Tetap jalin hubungan yang baik, jalin kehangatan. Memang idealnya kehangatan itu datang dari orang tua, dibentuk, diajarkan oleh orang tua. Tapi jika orang tua tidak memberikan itu, kemudian anak yang inisiatif memberikan kehangatan itu juga nggak apa-apa loh, Bener banget. dan nggak akan sia-sia. Iya, setuju banget ya, Kak. Iya, benar banget. Berarti emang mungkin bisa jadi anaknya ngasih kehangatan, mencoba menghangatkan suasana, Mhm. atau mungkin kayak ya udah dijalanin aja, kayak udah terlanjur ngecewain orang tua, yang kita jalani, kita buktiin kalau oh kita bisa, dan sambil ngelakuin hobi yang kita pengen juga, atau mungkin dipertimbangkan lagi ya, kayak mungkin karena orang tua nggak punya biayanya atau gimana, tergantung kasusnya. Yes. Iya. Wah, menarik banget ya, Savers, pembahasan kita kali ini. Nah, buat Savers yang tadi curhatannya udah dibacain, boleh banget dipakai saran-saran dari Kak Cindy tadi. Bener banget nih, karena pembahasan kali ini tuh kan relate banget ya sama Bener, kita. bener banget. Oh ya, boleh dong Kak, Kak Cindy kasih satu pesan buat orang tua yang mungkin tanpa sadar memberi tekanan pada anak-anak mereka. Wah, yang tanpa sadar memberi tekanan ya. Iya, Mm-mm. Ya, buat para orang tua di sini, apapun harapan, apapun tuntutan Bapak Ibu sama anak, intinya jangan melupakan kehangatan, karena saya yakin apapun keinginan anak dan apapun keinginan Anda sebagai orang tua, itu akan bisa melebur dengan lebih baik jika ada kehangatan. Jadi, lebih banyak fokus untuk menjalin relasi yang hangat, komunikasi yang baik, luangkan waktu untuk mengobrol tanpa harus membahas sesuatu yang berkaitan dengan tuntutan atau hukuman atau hadiah, tetapi murni obrolan untuk lebih mengenal satu dan yang lain. Berarti lebih ke ini ya, menjalin kehangatan antara satu sama lain, terus jadi semakin dekat. Yes. Tapi kayak bener-bener pure untuk menjalin keharmonisan antara Betul. orang tua dan anak ya, Betul. Kak ya. Nah, terus juga aku mau nanya satu pertanyaan terakhir nih, Kak. Mungkin dari Kak Cindy ada pesan buat savers yang sedang berada di situasi bingung memilih antara keinginan orang tua atau keinginan pribadinya gitu. Buat yang lagi bingung, Savers di sini coba explore lebih dalam tentang keinginannya itu apa. Karena sekali lagi sejauh mana kalian explore tentang keinginan kalian, tentang passion, tentang bakat kalian, itu menentukan seberapa besar kalian mau berkompromi dengan tuntutan orang tua. Yang sudah melakukan tapi masih bingung, silahkan sekarang banyak tes bakat minat untuk meyakinkan apakah betul jurusan yang kalian pilih itu sesuai bakat dan sesuai
minat gitu. Dan kalau masih bingung, sama seperti yang tadi, fokus aja jalin relasi dengan orang tua. Dengan relasi yang baik, dengan relasi yang hangat, orang tua juga pasti akan bisa lebih mudah menerima kalian dengan keunikan kalian masing-masing. Bener banget sih Kak, emang penting ya relasi yang hangat sama orang tua. Dan tadi Mm-mm. juga bener banget dibilang sama Kak Cindy ada tes untuk mencari minat bakat. Jadi buat Mm-mm. kalian yang masih bingung bisa Bener. banget ngelakuin tes itu. Mm-mm, bener banget. Nah, itu dia pertanyaan terakhir pada sesi Q&A kita kali ini. Thank you so much buat Kak Cindy yang udah menjadi bintang tamu dan pembicara kita hari ini. Nah, terima kasih juga untuk Savers yang udah setia nemenin sampai akhir podcast ini. Kami harap obrolan kita bersama Kak Cindy bisa memberikan banyak insight baru untuk kita semua. Iya, sampai jumpa juga di episode selanjutnya ya, Savers. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Nah, tapi sebelum kita berpisah nih sama Kak Cindy, aku mau nih ajak Kak Cindy untuk kita coba tagline-nya asap nih, Kak. Oke. Kayak Jadi, gimana tuh? jadi nanti kalau aku bilang Airlangga Safe Space, nanti kita bareng-bareng jawab Save me, save you, save us. Gitu. Oke. Oke. Hmm. Aman? Oke, aman. Coba ya. Oke, Iya. kita coba ya. Airlangga Safe Space, save me, save you, save us. Wah, makasih banyak Kak Ya, thank you Cindy. ya. Ngobrolnya seru banget. Kak Sarah, kalau aku pengen curhat dan dibacain di podcast ini, bisa nggak sih Kak? Bisa banget dong, Min. Gimana tuh Kak caranya? Nah, buat Savers yang pengen curhat tapi takut dihakimi, kalian tuh boleh aja langsung ke bit.ly/earsonyou. Nah, di sana itu kalian bisa bebas berkeluh kesah, mulai dari masalah hidup, masalah cinta, masalah kuliah, semua yang bakal kita dengerin. We are all ears for you. Nah, kalau Savers nih pengen minta kayak saran, tips, atau misalnya kayak pengen ditanggepin sama kami tuh boleh banget kalian cantumin email kalian dan nanti akan kami tanggapin. Betul banget. Tapi ini bersifat opsional kok, jadi jangan ragu-ragu buat curahkan isi hati kalian ya, Savers. Nah, Asap udah nyediain Ears on You khusus buat kalian nih Savers. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja curahin isi hati kalian di Ears on You. Betul banget, dan jangan lupa juga kalian harus follow Instagram erlangga.safespace dan ikutin terus podcast kita yang seru ini. Bener banget. Dadah. Dadah Savers.